Oke, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi. Sekarang kita belajar tentang greedy sama ini ya, kalau di sabar tadi di sini. Sebentar, F11 tuh, F11. Nah, kalau di rencananya ini, dia kita belajar ini, greedy sama brute force. Cuman, eee, itu sebenarnya cuman konsepnya dikit sih sebenarnya. Cuma mungkin lebih banyak ke praktikal ya. Jadi kayak mungkin aku di sini akan deliver sedikit, teorinya aja, terus sama sedikit contoh soal ya. Ada contoh soal knapsack problem, ada, kayak graph span, terus ada mungkin, koin ya. Kasus paling klasik itu koin sih sebenarnya. Terus mungkin nanti kita, biar nggak terlalu ini, kita bakal jalan-jalan ke TLX mungkin. Atau kalau mau yang rada advance kita bisa langsung ke kode forces. Cuman ya tergantung nanti preferensinya gimana, kemampuan kalian dan ya maunya kalian kemana. Oke, ada yang berkomentar dulu? Greedy, greedy, greedy. Oke, aku vokal dulu aja ya. Jadi nggak usah lihat slide dulu ya. Jadi gini, pertama kita akan belajar tentang greedy. Kalau greedy itu, ada yang tahu nggak greedy itu artinya apa dalam bahasa Inggris? Greedy, greedy. Rakus ya, oke ya serakah lah gitu ya, whatever, you name it ya. Ya itu intinya dia orang-orang greedy itu adalah istilah yang dinyatakan untuk orang-orang atau objek atau sifat yang menyatakan kalau yang dikenai sifat ini tuh dia tuh orangnya tuh serakah gitu, atau rakus, atau mungkin lebih tepatnya uh, opportunities ya, jadi kayak opportunis gitu, jadi kayak kalau kalau bisa lebih baik kenapa enggak gitu, kalau bisa lebih kenapa enggak gitu, kalau bisa kurang kenapa enggak gitu. Jadi kayak selalu maunya the best of the best gitu. Jadi greedy algorithm itu sebenarnya kalau kalian pusing lihat slide bahasa Inggris, greedy itu pendekatannya itu adalah bagaimana cara kamu menyelesaikan suatu permasalahan nih. Jadi kalau ada suatu problem, itu kamu memilih solusi yang sekilas pada saat itu paling optimal gitu. Itu yang disebut dengan greedy gitu. Nah, sebenarnya kalau kalian nyadar greedy itu gimana ngejelasinnya? Ketika kemarin belajar informed search, mungkin ya bukan sama aku sih, kalau aku kan uninformed ya. Kalau informed search itu kan ada yang namanya best first search sama A-star search kan. Oke, mungkin kalau agak bingung aku balik lagi ngasih tunjuk slide-nya deh. Jadi ada yang namanya best first search sama A-star search ya. Jadi bentar balik. Aduh, ini panelnya banyak. Sabar, sabar. Mana sistem cerdas? Tahun berapa ya? Tahun ini aja lah. Jadi, oh yang ini nggak ini. Di hide tahun di hide juga kah? Persiapan semua sehat. Ya kalau di yang kemarin yang graf lanjutan info search ada yang namanya greedy best first search. Jadi dia tuh nyarinya yang terdekat aja gitu, optimalisasi. Nah itu salah satu approach-nya gitu. Tapi in general greedy algorithm itu ketika kamu dikasih pilihan itu, misal ada pilihan A, pilihan B, ada pilihan C, maka kamu cari yang paling optimal saat itu. Itu yang dimaksud oleh greedy algorithm. Tuh, itu sekilas ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Tuh. Jadi kan at the moment ya pada saat itu. Gitu. Pertanyaannya, apakah optimal? Tergantung.
Ya ini sedikit definisi-definisi aja. Misal ada suatu set gini ya, permasalahan apa sih, set apa sih ini? Suatu aktivitas atau solusi yang bisa dijalankan gitu. Itu nanti nyarinya yang paling terbaik gitu, yang terbaik dari yang terbaik gitu misal. Paling gampang sih ngelihat ini ya, coba ngelihat contoh soal ya. Oke, misal gini deh, aku kasih soal aja. Share whiteboard. Oke, misalkan di satu negara, let's say, di satu negara itu ada pecahan, sebut saja negaranya Wakanda, gitu kan. Dia tuh punya pecahan uang tuh 1, 2, 5, kan. Terus 10, 20, 50, sama 100. Oke, ini pecahan uangnya. Nah, suatu hari kamu nih misal belanja gitu, kamu belanja misal contoh mau beli sebutlah mau beli Lenovo Legion gitu, misal di negara itu harganya 30.000. Tuh. Maka kayak kenal uangnya ya, kenal uang pasti. Nah, misal Lenovo Legion i5 Pro itu harganya 30.000 gitu, murah kali kan. Andai kan ya, ini kalau bilang 30.000 saya beli sekarang. Nah, terus sekarang permasalahannya gini, kalau greedy contoh, untuk kamu bisa beli ini duit sebesar ini 30.000, maka berapa banyak jumlah duit pecahan yang kamu butuhkan paling sedikit gitu supaya kamu bisa dapat 30.000 ini. Sesederhana itu. Atau misal contoh, kamu punya duit cepet nih 100 perak gitu ya. Ini di negara Wakanda ya. Bisa punya duit 100 perak. Terus kemudian kamu beli misal kamu mouse-mu rusak gitu. Kamu beli mouse harganya 68. Uangmu 100 perak gitu kan. Satu lembar 100 perak. Terus beli mouse 68 perak. Kamu kasih duit ke penjual. Penjual kan pasti kasih kembalian dong. Berarti kembali berapa? 32 kan? Nah, berapa pecahan uang yang dibutuhkan paling sedikit supaya dia bisa ngasih kembalian kayak gini gitu. Itu contoh soal-soal greedy gitu. Soal-soal yang klasik ya, sebelum nanti kita masuk ke yang mungkin lebih advance gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana solusinya? Ada berapa coba uang koin yang dibutuhkan gitu, atau pecahan uang yang dibutuhkan untuk supaya pedagangnya itu bisa ngasih uang kembalian, tapi dia ngeluarin duit tuh, pecahan duit itu paling sedikit gitu loh. Karena kan kalau orang dagang kan pasti butuh uang receh kan buat kembalian. Nah, langsung aja berapa gitu. Ada yang 3, ada yang 4, berapa tuh? 20 plus 10 plus 2 ya. Ya harusnya 2. Harusnya 3. Nah, sekarang itu yang disebut dengan greedy. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Ketika kamu implementasikan kodenya, misal bikin codingan gitu ya, misal codingan, maka kenapa ini bisa disebut greedy? Karena misal let's say uangnya awal 32. Ya udah, berarti kamu cari karena minta yang paling optimal. Kamu mungkin berpikir ya udah kita cari aja uang pecahan yang paling gede gitu, yang nggak lewat dari dia gitu kan. Kalau misal lewat dari dia berarti rugi dong. Masa kembalian 32 kita kasih 50 gitu kan. Nah, berarti apa aja yang bisa dipakai gitu kalau 32? Ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa, ini bisa. Gitu kan. Nah, sekarang yang problemnya, yang mana yang paling besar yang nggak melebihi dia?
Oh, ya udah 20. Berarti kan udah kepake 1, sisa 12, berarti apa lagi? Oh, 10 gitu. 10 bisa gitu kan. Oh, 2 gitu. Berarti 3 gitu. Sesederhana itu. Nah, tapi permasalahannya di sini, apakah itu selalu optimal? Apakah itu selalu optimal? Misal let's say tiba-tiba di negara Wakanda ini ada uang pecahan 22.000 gitu. Misalkan dia eh, kemerdekaannya ke 22 tahun gitu. Misal contoh ya. Kayak kenal ya. Misal memperingati ulang tahun HUT kemerdekaan ke 22 gitu. Dia bikin uang pecahan 22 gitu. Yang limited gitu kan. Apakah ini bakal optimal? Gitu. Masih optimal gitu kan. Cuman kalau misalkan pernyataannya gini, misal kamu kembaliannya butuh 63 gitu ya. Terus misal uang pecahannya itu kayak gini deh. Sama persis cuman ininya ada tambahan 21. Sekarang mana yang lebih optimal? 21-nya 3 kali. 21 3 kali kan? Kalau kamu pakai greedy dapatnya berapa kali? Kalau misalnya gitu 50, 10, 1, 2. Itu nggak optimal. Iya gitu. Jadi itulah kenapa kalau greedy itu nggak bisa nggak bisa dipakai secara mentah gitu. Jadi harus dilihat permasalahan itu apakah benar-benar bisa diselesaikan dengan greedy atau enggak gitu. Nah itu pengantar dari aku ya. Sekarang kita lihat sedikit ke slide supaya biar nggak kopongan banget. Oke, jadi uh, tapi di sini setidaknya bisa baca slide kan. Maksudnya at least bisa baca Inggris kan. Oke, at least baca doang ya, nggak suruh speaking ya. Nah, misal gini, kalau menurut slide, jadi kalau greedy itu yang paling di-highlight ya, ini, dia akan mencari solusi optimal atau apa sih, pemecahan solusi saat itu yang paling optimal, gitu. Tapi terjadi pada saat itu doang, gitu. Jadi dia nggak ngelihat secara keseluruhan tuh sebenarnya keseluruhan optimal apa kagak. Yang penting tuh oh ya udah ini yang terbesar itu yang ini. Misal contoh kayak kamu dari sini mau pergi ke mana gitu. Misal let's say Jakarta ke Bogor. Misal kelihatannya nih dari Jakarta mau ke Bogor lewat apa aja sih? Bisa ke Tangerang, misal. Bisa ke mungkin analoginya kita lihat ke Google Map ya. Kenal your location ya, thank you. Boom. Misal kita lihat ini Jakarta. Let's say ini sebuah graf. Jakarta bisa kemana aja? Bisa ke Tangerang, bisa ke Bekasi, bisa ke Depok, bisa ke Bogor. Nah, ini Bogor ya. Nah, misal kamu mau dari Jakarta ke Bogor, greedy itu, kalau kita mengimplementasikan greedy, berarti sebenarnya kan step by step gimana cara dari Jakarta ke Bogor kan harus pergi dari satu kota ke satu kota lain kan, melalui kota-kota lain kan. Jadi kayak contoh nih, misal dari Jakarta ke Bandung, ini lebih jauh dikit. Ya, ini jauh sih sebenarnya, beda 3 menit. Cuma maksudnya ya relatif, nggak beda jauh lah. Kan bisa lewat Pantura, bisa lewat Cianjur, bisa lewat Cipularang gitu ya. Misal let's say kayak gitulah. Kalau greedy, dia akan melihat, misal contoh, ini kan bisa lewat Bekasi, sama bisa lewat Depok. Dari Jakarta ke Bandung bisa lewat Bekasi sama Depok. Lebih dekat Jakarta ke Bekasi apa lewat Jakarta ke Depok gitu. Misal ternyata kalau pakai cara kayak gitu lebih dekat ke Depok. Oh ya udah Depok. Habis dari Depok mana nih yang paling dekat? Gitu. Oh iya ternyata lewat Bogor gitu. Habis lewat Bogor ke Cianjur baru ke Bandung gitu. Nah, itu kalau algoritma greedy, dia itu pada saat itu dia melihat saat itu ya pada saat pencarian itu adalah solusi yang paling optimal. In reality ternyata enggak kan. Ternyata yang paling cepat langsung lewat itu Bekasi gitu kan. Bekasi terus habis itu lewat Karawang, Cikampek, ke Purwakarta, ke Bandung gitu misal. Dan in real life emang seringnya orang-orang lewat sini. Gitu.
Tapi balik lagi ke sini, kalau greedy, dia itu melihat solusi terbaik pada saat itu. Nah, makanya oleh sebab itu greedy itu dianggap tidak selalu paling optimal gitu solusinya. Tapi dengan cara greedy, kamu tuh nggak banyak pusing-pusing mikirin cara gitu ya. Kayak gimana sih cara mengimplementasikannya gitu-gitu. Terus kayak cost-nya juga lebih kecil secara komputasional gitu kan. Kayak coba aja dibandingin sama DP gitu. DP besok sih ya. Apa ya besok DP atau misal sama metode complete search atau sejenisnya itu greedy itu paling cepat. Jadi kayak coba lihat aja yang paling paling dekat yang mana, yang paling mahal yang mana, yang paling murah yang mana, gitu-gitu aja. Gitu. Nah, misal di sini ada suatu sekumpulan ini ya, aktivitas gitu. Dan dia membutuhkan suatu alat lah atau resource ya. Let's say kamu mau ini deh, misal kamu kamu mau pergi ke titik A, misal mau ada aktivitas, misal contoh kamu pergi ke pasar atau misal kamu mau main ke temenmu atau kamu mau ini apa segala macam. Dan mereka semua itu dan semua aktivitas itu kan membutuhkan satu gitu. Misal contoh kamu butuh motor buat jalan. Dan motor cuma satu gitu. Jadi kalau kayak gitu kan berarti kan harus dijadwalkan. Berarti jam segini saya ke sini, jam segini saya ke sini, jam segini saya ke sini, jam segini saya ke sini. Nah, kira-kira bisa nggak kalau misalkan jadwalnya itu disusun, nggak ada yang saling bertabrakan, tapi itu resource-nya kepake penuh gitu. Itu namanya activity selection problem ya. Aduh, gimana ya ngejelasinnya? Bentar. Activity selection problem. Ya, gini. Kalian pernah ngeliat diagram-diagram ini nggak sih? Nah, coba ya. Lihat di ini sebentar. Open image in new tab. Nah, jadi misal contoh ada diagram kayak gini. Biasanya sih seringnya kalau udah di software development ya. Jadi kalau misal ini ada ini 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 fase planning, ini fase apa gitu-gitu. Nah itu jadi kayak ada beberapa aktivitas yang bisa dijalankan concurrent, ada beberapa concurrent itu maksudnya bersamaan, ada aktivitas yang nggak bisa dijalankan secara bersamaan. Gitu. Misal kalau kita balik lagi ke sini, asumsikan kamu punya banyak aktivitas nih, banyak PR atau apa gitu. Misal anggaplah PR ya, kita setarakan. Misal kamu ada banyak PR, ada PR ini, ada PR ini, ada PR ini, ada PR ini, ada PR ini gitu. Misal MTK butuh waktu berapa jam untuk nyelesain, misal 2 jam. Misal Bendo berapa jam, misal ya setengah jam doang lah, paling kalau ngerangkum pakai ChatGPT selesai, gitu kan. Saya tahu Anda di sini semua banyak yang pada pakai ChatGPT buat ngerjain PR, sudah. Nah, terus habis itu misal ada PR apa, sejarah, atau ada PR apa, itu berapa jam, berapa jam, berapa jam. Nah, misalkan kamu pulang sekolah jam 5 gitu, terus habis itu kamu ya kan pasti istirahat dulu pas segala macam. Nah, kamu mulai start ngerjain dari jam 8, terus kamu cuma punya waktu sampai jam 11 gitu. Nah, kira-kira gimana cara kamu memprioritaskannya gitu? Gimana caranya kamu supaya dari jam 8 sampai jam 11 ini waktumu kepake semua gitu loh. Jadi nggak ada aktivitas yang kepotong, nggak ada yang ini. Jadi kayak sebisa mungkin masukin tugasnya paling banyak yang bisa kamu kerjain, tapi nggak kepotong gitu. Itu salah satu contoh buat activity selection problem. Tuh. Ya ini betul ada yang bertanya dulu nggak? Atau kalau bingung ya baca aja dulu slide. Oh ya kalau di kita mungkin terutama anak MTK yang tahu ya. Kalau kayak gini itu namanya inklusif. Ini inklusif, ini eksklusif. Yang contoh menerapkan kayak gini itu adalah for-nya Python ya. Kalau Python kan misal gimana ya dicontohinnya? Sabar. Kalau di Python kan gini.
Kalau inklusif itu dia dirinya dihitung. Kalau eksklusif itu dirinya tidak dihitung. Misal contoh, kalau di Python tuh misal range-nya 5 ya. Berarti dari 0 sampai 5 ya. Nah, ini 5-nya nggak dimasukin karena dia dihitungnya inklusif gitu. Jadi eksklusif. Jadi dari 0 sampai sebelum angka 5 itu. Oke. Nggak ada? Ya udah. Terus ini ada salah satu contoh penyelesaian algoritmanya. Jadi ini contoh buat permasalahan scheduling ya, activity selector. Jadi dicari mana yang paling pendek atau paling panjang, terserah kamu mau yang mana. Biasanya kan kalau kamu punya waktu, misal waktu 8 jam, ada beberapa aktivitas nih. Aktivitas ini 2 jam, aktivitas ini setengah jam, aktivitas ini berapa jam. Nah, kalau kamu pengen punya waktu, misal dalam waktu 8 jam itu kamu pengen bisa menyelesaikan sebanyak-banyak aktivitas yang bisa kamu lakuin, biasanya kamu akan cari aktivitas mana yang paling cepat diselesaikan kan. Gitu. Jadi itu salah satu penerapan greedy juga. Gitu. Ada yang mau ditanya? Mungkin kalau contoh ini bingung ya. Tuh. Ada juga contoh namanya knapsack problem. Knapsack problem itu ya ini bisa dibaca deh. Misalkan kamu anggaplah kamu maling. Kamu punya koper buat bawa barang rampasan kamu. Kopernya ini misal kapasitasnya 50 kilo gitu kan. 50 kilo ini buat 50 kilo. Terus kamu maling di satu tempat gitu kan, di satu toko. Kamu sebagai maling gitu. Ada beberapa barang berharga, misal let's say barang A itu misal harganya 5.000 US dollar, yang ini berapa ribu US dollar gitu-gitu. Cuma kan mereka punya berat kan, punya bobot gitu, punya berat. Nah, sekarang kamu harus milih berapa banyak nilai atau harta yang bisa kamu maling, yang kamu ambil sebanyak-banyaknya, yang nilainya itu paling tinggi gitu loh, tapi nggak melebihi berat dari koper itu. Kebayang nggak solusi permasalahannya? Ada yang kebayang nggak? Ya lumayan lah ya. Nah jadi permasalahan di situ. Nah itu ada dua permasalahan. Ada yang namanya zero one knapsack problem, ada yang namanya fractional knapsack problem. Masalahnya kenapa? Gini, kalau zero one knapsack problem, barangnya tuh nggak boleh dipotong. Jadi misal contoh nih, ada emas 1 kilo, harganya 4.000 dolar. Kamu mau maling gitu. Barangnya nggak boleh dipotong gitu. Misal kamu cuma muat tinggal setengah kilo lagi, itu kan 1 kilo. Ah ya udahlah kita potong aja lah, ambil sebagian. Itu nggak bisa, nggak boleh. Gitu. Sedangkan di fractional knapsack problem itu bisa, itu memungkinkan. Nah, kira-kira gimana cara menyelesaikannya? Cara menjawab problem-problem kayak gini. Apakah bisa di-greedy? Cari rasio kilogram dan ya harga. Oke, itu bisa. Itu salah satu solusi. Berarti kan itu di-greedy ya. Gitu. Berarti kan cari yang most valuable ya, maksudnya yang paling worth it gitu per beratnya gitu. Itu bisa. Pendekatannya kayak gitu. Itu salah satu pendekatan gitu kan. Ada juga yang mungkin ngecek bobot yang paling besar gitu. Kalau bobot yang paling besar berarti misal contoh, oh kita dapatnya paling banyak gitu. Nah, itu bisa juga. Cuman mungkin yang paling optimal yang mana gitu kan. Nah, cuman ini ya, kalau kita flashback dikit. Greedy itu punya beberapa karakter. Jadi karakternya gimana gitu. Dan apa yang bisa menjadi jaminan kalau
kalau kita pakai algoritma greedy, itu bisa mendapatkan solusi yang optimal gitu kan. Karena masalahnya greedy itu kan lokal lokal optima ya. Jadi kalau kalian nanti belajar AI, itu ada yang namanya solusi optimum, maksudnya global optimum, ada yang namanya lokal optimum. Gitu. Kalau di matematika tuh ada gini, ada ada global maksimum kayak titik titik puncak utama, ada yang namanya titik puncak lokal. Gitu. Jadi bagaimana caranya kita tahu kalau misalkan greedy itu bisa menyelesaikan permasalahan gitu dan bisa optimal gitu kan. Cara kita mengetahuinya berarti harus kita analisis apakah permasalahan ini full complete untuk diselesaikan secara greedy gitu. Misal let's say kalau kita balik lagi ke coret-coretan, masih ingat pecahan koin nggak? Oke, kalau dalam permasalahan koin, kalau kita perhatikan, misal nggak ada embel-embel tadi ya. Kalau misal kita perhatikan seperti ini, apakah untuk semua bilangan ya, misal untuk semua bilangan n ya, karena uang kan angka kan sebenarnya. Untuk semua bilangan, semua jumlah uang yang lebih besar dari 0 tentu saja ya, atau ya lebih besar sama dengannya. Kalau uangnya 0 kan berarti ya nggak usah ngeluarin mata duit kan. Nah, misal uangnya lebih besar dari 0, apakah akan selalu optimal dengan menggunakan greedy kalau pilihannya seperti ini, gitu kan. Ternyata misal kalau kita analisa, oh iya ini selalu optimal gitu, dan in fact kebanyakan mata duit di dunia itu bisa di-greedy. Mata uang yang ada di real life ya, itu semuanya bisa di-greedy gitu. Tapi bagaimana kalau misalkan ada kasus-kasus tertentu, misal contoh kemarin di negara Wakanda mengeluarkan uang 75, ada yang ingat? Nah, kalau dikasih pecahan seperti ini, apakah greedy-nya juga bakal optimal? Misal contoh aku kasih angka 225 gitu. Apakah 225 ini bisa diselesaikan dengan greedy secara optimal gitu? Ternyata enggak kan. Ternyata kalau di greedy dapatnya 100, 100, terus 20 sama 5 gitu. Sedangkan ini bisa langsung 75 kali 3 gitu. Nah, jadi pertama yang harus diperhatikan kalau mau pakai greedy, kita harus memastikan solusi yang ditawarkan itu ketika kita lihat kombinasi-kombinasi itu akan selalu optimal gitu jika kita menggunakan greedy. Nggak ada kasus-kasus tertentu yang nyeleneh gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua ada lagi nggak? Yang kedua biasanya kalau misalkan permasalahan tersebut apa sih namanya? Ada satu permasalahan gitu. Dia sifatnya tuh dia tuh nggak ada titik yang bersifat lokal minimum atau lokal maksimum gitu. Jadi kayak dia tuh udah pasti antara iya atau enggak gitu. Jadi kayak nggak ambigu gitu. Jadi biasanya kalau yang ambigu-ambigu gitu nggak bisa di-greedy. Nah, misal contoh kalau kita balik lagi ke sini, knapsack problem, apakah permasalahan ini bisa di-greedy? Ternyata bisa nggak? Menurut kalian, kalau knapsack problem itu bisa di-greedy nggak? Misal ada ya maling lah atau kamu lah misal kamu datang ke makan all you can eat gitu, kamu ngelut gitu kan ada satu piring. Tapi kalau kasus kayak gitu jadi fractional ya. Kalau kalau 01 knapsack problem itu
objeknya itu satu satuan gitu loh, jadi kayak nggak bisa dipotong. Tuh. Kalau zero one knapsack problem itu bisa di-greedy nggak? Ada yang mau mencoba? Enggak, sayang sekali tidak. Loh, kok nggak bisa? Iya, coba deh, kenapa kenapa nggak bisa? Kalau yang fraksional mungkin bisa ya, gampang sih, gitu kan. Tinggal dipecah-pecah aja gitu kan. Tapi kenapa eee, zero one knapsack problem nggak bisa? Nah, kenapa nggak bisa? Karena gini, kita coba Mas berangkat ke fraksional dulu ya, yang gampang. Kalau fraksional, caranya gampang kan, tinggal kamu lihat aja yang mana yang harga ininya, per kilonya itu paling mahal, gitu. Ambil sebanyak-banyaknya kamu bisa ambil, gitu. Habis itu sisanya tinggal mana yang termahal selanjutnya. Kamu ambil sebanyak-banyaknya, ambil aja semuanya gitu. Kalau misalkan tas udah nggak muat gimana? Berarti ambil tinggal sebagian, gitu. Itu kan gampang. Nah, problemnya itu nggak bisa ke 01 gitu. Kenapa? Karena barangnya kan nggak bisa dipotong. Misal contoh, kombinasi gimana ya? Misal kombinasinya kayak gini deh. Misal ada barang 10 kilo harganya 60 perak. Ada barang 20 kilo harganya 100 perak. Ada barang 30 kilo. Barang harganya 120 perak gitu kan. Dan kapasitasnya cuma 50 kilo gitu. Jadi kan kalau dimasukin semua nggak bisa, soalnya 60 gitu. Jadi yang paling gampang nih kalau fraction kan bisa dipotong. Gitu kan, yang ini kan yang paling paling berharga kan, per 1 kilonya 6 perak gitu, yang ini per 1 kilonya 5 perak, yang ini per 1 kilonya 4 perak. Nah, berarti kan masih bisa dimasukin semua satu-satu gitu, terus ini dipotong gitu. Tapi kalau di zero one knapsack problem itu nggak bisa. Karena kalau kamu langsung greedy, ini tuh ada yang kepotong gitu, ada yang lebih tepatnya ada kapasitas yang nggak kepake sama sekali. Gitu. Jadi ternyata ternyata misal kalau kamu di greedy nanti dapetnya kayak gini gitu, karena yang ini kan yang ini kan yang paling mahal nih, ambil satu. Sini yang paling mahal selanjutnya kalian ambil. Sisanya cuma 20 kilo, 20 kilo. Yang ini kan 30 kilo nggak bisa dimasukin gitu. Jadi kamu langsung return, oh ya udah tinggal jumlahin 160. Padahal sayang sekali, kalau kamu ngambil item kedua dan item ketiga, kamu dapatnya lebih banyak. Itu contoh buat nge-greedy gitu ya. Jadi kita harus melihat suatu permasalahan tersebut harus bisa di-greedy atau enggak gitu. Jadi kayak apakah permasalahan yang kita ambil saat itu optimal untuk saat itu doang atau keseluruhan gitu. Jadi harus ngeliatnya kayak gitu. Kalau misalkan kita pada saat itu ada suatu opsi gitu ya, dan itu sekilas optimal untuk saat ini, gitu. Tapi untuk jangka panjang nggak optimal. Berarti otomatis itu problem nggak bisa di-greedy sama sekali. Jadi greedy itu itu kayak ya udah you take it or granted aja, kayak kamu ngambil yang menurutmu paling paling oke saat itu. Tanpa kamu peduli ke depannya kayak gimana. Oke, ada yang mau ditanyain? Ini greedy. Greedy itu ya kayak gitu. Biasanya kalau di codingan kayak gimana ya? Misal let's say, tapi di sini udah pada bisa ngoding kan ya? Kok agak ngeri-ngeri aja soalnya. Misal kita problem set kita urutin aja ya. Dari yang paling gampang. Mana sih? Brute force math. Ini contoh soal greedy. Misal ya, satu hari 3 orang yang berteman baik ini namanya Petya, Fasya, sama Tonya itu
Itu dia bikin membentuk sebuah tim, terus habis itu ikut lomba coding gitu. Nah, habis itu pasti kan setiap kalau ini konteksnya ICPC ya. Kalau IOI itu lombanya sendiri-sendiri gitu sama kayak OSN. Kalau kuliahan itu kita mainnya bertim. Jadi ngodingnya bertim. Cuman minusnya kalau kalau tingkat kuliahan itu kamu nggak boleh ada bugs gitu. Sedangkan kalau OSN atau IOI kamu bisa ada bug, jadi kayak dinilainya parsial. Nah, jadi misal ada satu soal, misal ada 3 orang nih ikut lomba barengan satu tim. Nah, pasti kan ada beberapa soal ya. Let's say kalau in real life ICPC itu satu hari itu soalnya 6 gitu. 6 sampai 7. Enggak. Satu hari itu soalnya 12. 12 itu keseluruhan. Iya, berarti sehari itu 6. Nah, jadi ada ya aku lupa ingat sih formatnya gimana. Tapi jadi itu ada berapa soal gitu dalam satu hari. Nah, jadi mereka ngerjain bareng-bareng gitu. Terserah, misal kamu mau kerjainnya kayak temenmu ngerjain nomor 1 sama 2, kamu ngerjain 3 sama 4, atau sebelahmu 5 sama 6 gitu. Misal seperti itu. Nah, pastinya setiap setiap orang itu kan punya strategi berbeda-beda dong, gitu. Nah, di tim ini dia menerapkan kayak gini. Jadi soalnya mereka baca dulu semuanya masing-masing. Terus abis itu mereka mengajukan solusi, misal oh ini satu soal ini bisa pakai DFS, atau satu soal ini bisa pakai DP, atau soal ini bisa pakai ini gitu. Nah, jadi soal-soal tersebut mereka tuh baca dulu nih, misal contoh let's say si A ngeliat soal nomor 1, 2, 3 gitu. Si A itu pede ngerjain soal nomor berapa aja gitu. Oh, dia pede ngerjain soal nomor 1 sama nomor 3 doang gitu. Terus si B pede ngerjain nomor 2 sama nomor ini doang gitu. Jadi kayak gitu sistemnya. Nah, habis itu kita suruh suruh menentukan yang mana aja yang dia bisa selesaikan secara bersama gitu. Jadi persyaratan apa di sini? Setidaknya harus ada 2 orang yang pede dengan jawabannya gitu. Kebayang nggak maksud soalnya? Aku kalau mendeliver, kalau kalau bicara emang agak ini sih. Jadi kalau ada yang bingung, kasih tahu, langsung interupsi aja. BTW ngerti nggak maksud soalnya? Kamu bertim, kamu ikut lomba ada sekian soal. Kalian semua baca soal bareng-bareng. Nah, habis itu soalnya ada sekian gitu. Terus ditanya satu-satu, situ bisa ngerjain soal nomor berapa aja, situ bisa ngerjain soal nomor berapa aja gitu. Semuanya direkapitulasi. Soal yang dikerjakan adalah soal yang setidaknya 2 orang ngerti gitu. Oke. Ya, aku asumsikan paham lah ya. Nah, sekarang problemnya adalah tentukan ada berapa banyak soal yang bisa dikerjain. Kalau ini caranya gimana cara ngerjainnya? Misal inputnya soalnya mentoknya sampai 1000 gitu. Udah pasti, yang pasti ini di sini timnya cuma bertiga ya orangnya. Misal soalnya sampai 1000 gitu. Terus habis itu gimana cara kamu menentukan, gimana cara bikin codingnya supaya dia ini apa sih namanya? Kalau dia minimal 2 orang yang pede langsung bisa dijawab gitu. Ada yang kepikiran nggak idenya kayak gimana? Nah, udah pernah aku kerjain ini. Bisa pakai greedy ya kan, bisa pakai brute force berarti satu-satu yang ngecek. Ada yang kebayang gimana cara ngerjainnya? Tapi masalahnya soalnya sampai 1000 nih. Ada yang mau mencoba mengerjakan soal ini? Mungkin yep. Ada yang punya ide?
Coba ya, aku intip solusiku dulu ya. Aku pakai Python sih sayang. Coba all share, kita cek submission. Wah, pendek sekali. Oke, enough. Resume share. Ada yang mau nyoba? Ah, pendek. Jadi bisa di greedy sebenarnya. Jadi soalnya kayak lebih ke perkenalan diri nggak sih? Kayak mengenalkan ke eh, competitive programming. Kalau ada 2 atau lebih angka 1 hasilnya ya +1 boleh. Cuman lihat format inputnya ya. Jadi kayak misal gini. Kalau 3 itu berarti kan ada 3 baris kayak gini. Nah, jadi let's say ini orang yang pertama itu pede ngerjain nomor 1, orang kedua itu pede ngerjain apa sih sebenarnya? Input first line, abis itu setiap line itu 3 integer. Oh, jadi setiap baris itu 1 soal. Misal soal nomor 1 yang pede ngerjain itu orang yang A sama yang B gitu. Soal nomor 2 yang pede ngerjain A, B, C gitu. Soal nomor 3 yang pede ngerjain cuman si si A doang. Gimana cara ngerjainnya? Gampang kan ya, harusnya tinggal kalau di CPP gimana? Variable counter for ya. Oke, nice. Cara gampangnya gimana sih? Yang pasti butuh for loop kan ya, gitu. Ini satu soal ya. Sebenarnya gampang, cuman ya nggak apa-apa itu buat pemanasan dulu. Sekarang coba kita cek lagi. Greedy, coba ya kita cek ada tema-tema greedy lagi nggak? Soal ini submission jangan close. Wah, ada lagi ini greedy ya. Kalau mau belajar coding CP bisa di kode forces. Kan kode forces emang soalnya susah-susah. Itu problem setnya jangan lupa diurutin. Kalau diurutin jadinya yang gampang-gampang. Tuh. Misal contoh lagi ini kartu domino ya. Tahu kartu domino kan? Oke. Jadi misal contoh ada satu papan ukurannya M kali N. Terus kamu dikasih kartu domino gitu. Kartu dominonya ukuran 2x1. Terus kartunya asumsikan banyaknya infinite. Terus kamu bebas mau kamu putar-putar kartunya terserah. Tapi nggak boleh dipotong. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa banyak kartu domino yang kamu butuhkan untuk bisa naruh sebanyak-banyaknya di dalam papan M kali N tersebut? Gitu. BTW ini ada yang nanya, tapi di DM sih. Pakai while bisa nggak, Kak? Nggak ngerti. While-nya gimana? BTW, jangan malu-malu. Biar malu ya kalau nanya. Emang kalau salah ya. Kadang emang aku suka ngejokes canda sih. Cuma maksudnya bukan berarti untuk mempermalukan juga. Jadi santai aja. While and lebih. Iya, jangan di DM gitu. Ya kalau di DM kau solusi apapun yang kau jelaskan meskipun sebagus apapun orang lain nggak bisa lihat. Oke, kalau yang ini gimana? Ini sebenarnya tinggal di for loop aja kan? Atau mau pakai while ya terserah sih. Cuman ya solusinya kayak gimana?
Oke, jadi, sebenarnya ini kan brute force sama greedy ya. Kalau greedy itu gini ya, greedy kan tadi cari solusi optimal pada saat itu, lokal optimumnya. Kalau brute force itu istilah untuk complete search. Jadi kayak kamu atau mencari semua jawaban yang memungkinkan. Itu disebut greedy, disebut brute force, gitu. Tapi masalahnya brute force itu tergantung bagaimana cara kamu implementasiin gitu, seberapa bagus brute force kamu. Contoh ya, misal kita bicara, plat nomor atau jangan plat nomor deh, apa ya, kemarin udah belajar kombinatorik ya? Coba, counter, input plus 1, iya ini bisa sebenarnya, kayak gitu aja. Itu kan salah satu solusi kan. Nah kalau brute force itu jadi gini, kalau brute force ada suatu permasalahan, misal let's say ini contoh ya, ini contoh. Misal, A plus B plus C plus D, itu nilainya harus sama dengan 10, di mana, A, B, C, D itu harus lebih kecil sama dengan 0 gitu. Ini bilang bulat gitu. Nah yang ditanya, ada berapa banyak kemungkinannya gitu. Ini kan sebenarnya bisa pakai, kombinasi unsur sejenis, kemarin udah diajarin belum sama Kakak ini? Harusnya udah ya? Nah, kalau brute force itu, caranya gini, kamu generate semuanya satu-satu. Misal, 1 tambah 1 tambah 1 tambah, 7, nah hasilnya 10 kan. Terus habis itu 1 tambah 1, ya itu contoh gitu. Misal kamu generate lagi berapa, misal 0 tambah 0 tambah 0 tambah 10 misal. Ini juga 10 kan. Cuman nge-brute force itu ada cara yang elegan, ada juga cara yang emang bener-bener kasar aja, kamu pakai for loop, kamu counting semuanya aja gitu satu-satu, gitu. Misal contoh ya, tapi ini sebenarnya materinya ke DP ya, Dynamic Programming. Aku cuman kasih salah satu contoh doang pakai brute force, bukan pakai DP. Misalkan ada bangunan, tingginya itu, 10 ya. Bangunan ini bisa didirikan itu kan pasti 10, ini kan tinggi 10 meter nggak mungkin kopongan doang, nggak mungkin kosongan gitu kan. Jadi kan pasti ada lantai-lantainya dong. Bangunan ini memiliki spesifikasi jadi satu lantai itu tingginya bisa 2 meter, bisa 3 meter, bisa 5 meter, gitu kan. Jadi bebas terserah dia mau mau 5 meter tambah 5 meter, atau mau 2 meter tambah 2 meter tambah 2 meter tambah 2 meter tambah 2 meter. Itu terserah dia. Yang kita tanya, ada berapa banyak kemungkinan penyusunan lantainya kalau tingginya itu 10 meter gitu. Ada berapa banyak? Kalau nge-brute force berarti kan mau nggak mau ya generalnya satu-satu gitu. Tapi sebenarnya masih bisa diakalin gitu. Nge-generate satu-satunya tuh nggak benar-benar satu-satu secara kasar gitu. Jadi ada ngotak dikit. Misal contoh, kalau kayak gini kan berarti tingginya tuh bisa 2 2 2 2 2 gitu kan. Berarti ini ada satu cara gitu kan. Terus ada yang 2 2 3 3 gitu kan. Ini ada berapa banyak cara gitu kan. Ini misal kalau dicak-acak jadinya ada 6 cara ya harusnya. Kok gitu sih? Ya ini kan ada 4 elemen, terus angka 2-nya ada 2 yang sama kan. Yang 3 ada 2 yang sama gitu kan. Selesai, 6 gitu kan. Terus 2 3 5 itu juga ada 6 cara kan. Terus habis itu ada 5 5
ini ada satu cara. Itu kayak gitu caranya ngerjainnya. Nah, pertanyaannya, kenapa kayak gitu kan? Kenapa bisa digituin? Karena eh kalau misalkan kalian brute force secara total, berarti kalian harus generate semuanya nih. Misal dua 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 gitu, dua dua tiga tiga, terus habis itu pengacakan dua dua tiga tiga ini gitu kan. Kayak misal dua tiga, habis itu tiga dua tiga dua gitu gitu kan. Itu kalau secara manual capek. Udah gitu kalau kamu ngitungnya pakai pakai tenaga manusia, itu rawan miss gitu. Nah, kalau brute force itu walaupun dia ngecek secara menyeluruh semua kemungkinannya satu-satu, ya kamu tetap pakai pakai akal juga ngerjainnya. Jadi nggak benar-benar kasar kamu ngerjain satu-satu total gitu loh. Gitu. Jadi kayak tetap dia ngakal juga, cuman approach-nya dia nyoba satu-satu, itu namanya brute force. Gitu. Jadi sebenarnya hari ini agak abstrak. Jadi greedy itu mencari lokal minimum, lokal maksimum gitu. Pokoknya lokal optimal solution. Kalau misalkan brute force, kamu mengenerate satu-satu kemungkinannya. Gitu. Mau mengenerate dengan cara yang cerdas atau cara yang itu ya sama. Gitu. Ada yang bertanya? Jadi sebenarnya to be honest ya, kalau mau jujur, materi selesai, cuma itu doang. Tapi karena kita masih punya banyak waktu, jadi kita lebih banyak latihan soal gitu. Misal kalau kalian bingung ngerjain yang ini kan langsung terlalu tinggi ya, kita langsung ke TLX saja. So, kita mau ngerjain greedy. Greedy di sini mana? Greedy ada 82 persoalan. Ya ini akunku ya. Aku dulu OSN nggak pakai TLX. Ya sebenarnya zamanku udah ada TLX, cuman akunya males. Misal ini, coba ya. Tetangga Pak Dengklik baru saja buka toko emas. Toko emas tersebut melayani penjual beli tukar. Oke. Terus habis itu dia punya prosedur yang cukup unik gitu. Jadi satu keping emas dengan berat N dapat ditukar dengan 3 keping emas dengan berat masing-masing 1/2 sama 1/3 sama 1/4 gitu kan. Nah, kalau nilainya nggak bulat, maka nilainya dibulatin ke bawah. Gitu. Apakah ini untung? Saya tidak tahu. Itu urusan Pak Dengklek. Pak Dengklek itu orangnya cerdik. Dia menemukan celah penukaran gitu loh. Jadi kayak menemukan titik lemah gitu. Dia tahu untuk beberapa nilai N dengan satu atau lebih proses penukaran, dia mungkin dapat peroleh total berat emas lebih besar dari nilai semula gitu. Jadi kayak setelah prosedur penukaran gitu, jumlahnya itu justru lebih gede daripada nilai sebelumnya. Nah, coba bantu Pak Dengklek untuk memperkirakan total berat emas maksimum yang dapat dia peroleh jika dia memiliki modal sekeping emas dengan berat N gitu. N-nya tapi range-nya dari 10 sampai 1000 gram. Oke, gimana? Ada yang mau mencoba? Ini greedy sih hitungannya. Misal inputnya 12, berarti misal 12 itu bisa dibikin jadi berapa sih? N-gram dapat ditukar dengan 3 keping emas dan masing-masing setengah, sepertiga, seperempat. Kalau 12, berarti kita analoginya gini. Sabar-sabar. Kalau 12 itu kan bisa ditukar jadi 6 tambah 3 tambah seperempatnya berapa? Eh, ini 4 ya. 6 tambah 4 tambah 3. Jadinya 13. Gitu kan. Lebih untung kan? Tapi kalau misalkan 11, itu ternyata mau kita otak-atik segimanapun, itu nggak bisa gitu. Jadi misal kita masukin nih 11. Jadi kan setengahnya berapa? Setengahnya 5. Sepertiganya berapa? 3. Seperempatnya berapa? 2. Gitu. Ini
Ini kan kalau 11 dimasukin total ya. Tapi kalau 11 dimasukin total. Kalau kita masukin 10, misalnya nih 10 tambah 1, ini 10-nya yang ditukar. 10 kan bisa jadi 5 tambah berapa tuh? Sepertiganya dari 5 itu kan 3. Seperempatnya 2. Gitu. Jadi mau ditrikin tetap aja kalau misalkan 11 ya tetap tetap segini gitu. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan solusinya? Gitu. Codingannya kayak gimana? Ada yang punya ide nggak? Coba dipikirkan. BTW, berarti ini kalau secara matematis, ya M per 2 tambah M per 3 tambah M per 4 gitu. Harusnya. Hmm, 3 M per 4 tambah M per 3. Sabar. 3, 9 tambah 9 tambah 4, 13. Oke, ada yang tahu nggak gimana caranya? Kayaknya sih aku udah ketebak sih caranya gimana. Ada yang bisa menjawab, ada yang bisa mencoba, ada yang punya ide. Ini bisa di-greedy. Berarti apa yang bisa di-greedy gitu? Mungkin itu dulu deh. Pertanyaannya apa yang bisa di-greedy? Kalau kelipatan 12 langsung tukerin aja. Nice, Anda sudah menemukan jawabannya. Jawabannya emang kayak gitu kayaknya. Jadi kalau misalkan setiap kelipatan 12 langsung nambah 1. Kayaknya ya. Yang sepengamatan aku kayak gitu. Tapi apakah iya? Berarti kan solusinya gini ya, kita harus cari berapa berat emas paling sedikit yang kalau kita tukar nanti dapat lebih gitu. Ngerti nggak? Apa yang bisa di-greedy itu kayak gitu. Jadi kamu harus cari dulu berapa nilai emas, berat emas yang kalau kita tukar dengan mekanisme seperti itu kita dapatnya lebih. Gitu. Misal dalam kasus ini kan 12 ya. Apakah ada nilai berat emas yang lebih kecil dari 12? Yang kalau kita tukar dapat nilainya lebih. Gitu. Ada nggak? Mister Bombastic. Ayo. Ini CPP ya. Ya, BTW ngerjain pakai CPP ya. Walaupun ada Python sih. Python itu bukan official language buat ngerjain OSN atau IOI atau ICPC. Udah pasti di ban. Soalnya Python itu terlalu mudah gitu kan. Rekursi cari maksimal antara berat emas N sama jumlah boleh, cuman kayaknya terlalu kompleks deh. Kalau kata aku sih mending kamu cari nilai emas nih, misal contoh ya, kita let's say punya emas 100 gram gitu misal. Kita mikirin nih, berarti kita nukerinnya berapa dulu gitu. Jadi kayak misal 10 gram dulu atau misal 5 gram dulu, tukerannya satu-satu gitu. Cari nilai angka tersebut yang paling kecil. Di mana kalau kita tukerin dapat nilainya lebih gitu. Itu gimana?
Berapa nilainya? Ada yang mau nyoba? Ada yang mau nyoba? Kalau dugaanku sih 12 ya, cuman takutnya ada nilai lain gitu. Misal contohnya, kalau misal, kalau satu kan nggak mungkin, satu pasti rugi. Kalau dua udah pasti rugi, tiga udah pasti rugi, empat udah nggak tahu ya. Eh, Kalau tujuh rugi nggak? Tujuh setengahnya itu atau jangan tujuh deh, tujuh pasti rugi sih. Kalau 6 rugi nggak? 6 kan jadinya 3 tambah 2 tambah 1. Enggak rugi. Kalau ya udah berapa nilai minimumnya? Ada yang tahu nggak dapatnya berapa? Dugaan aku 12, cuma maksudnya aku nggak bisa menjamin kalau ini 12. Ada yang mau coba? Oke, mungkin sambil di coding aja kali ya. Open folders. Misal new file CPP. Aduh, sabar. Harus desktop aja. Misal mau dibikin ini namanya apa? 2H 2h.cpp. Ya, belakangan aku nggak banyak pakai ini sih, gara-gara lagi keseringan pakai IntelliJ, tapi buat project. Misal apa aja sih yang kita butuhkan? Terus begini sih. Format input apa? Cuman input ini doang. Oke. Nih aku penasaran doang ya. Nggak bisa bilang. Nggak bisa bilang ini solusinya optimal gitu. Aku nggak tahu ya. Ini cuman iseng-iseng doang. Bentar. Ini gimana cara ngegedein fontnya? View appearance. Nggak ini. Ya ada Chin, misal Chin kemana sih, ke kanan apa ke kiri? Kok nggak inget sintaks C++ ya, jadi kalau ada yang salah, sorry. Chin itu kiri kanan. Oh, ke kanan. Keren. Cout X ditambah dalam kurung X. Oh, itu komen ya. Langsung bagi 11. Aku nggak tahu ya ini bener apa kagak. Aku cuma iseng doang, tiba-tiba nembak langsung kayak gitu.
Segini refresh. Kurang answer. Oh, ternyata nggak bisa langsung kayak gitu. Ya, ada yang mau mencoba? Udah ada yang ketemu belum? Gimana caranya? Coba lihat. WA-nya di mana ya? Kalau di sini ngecek test case-nya di mana ya? Kalau itu kan bisa ngecek test case tuh. Nggak ada ya kalau kalau di TLX. Aku bukan pengguna TLX soalnya. Ada yang tahu nggak? Test case. Ini profile. Test case-nya mana? Oh, ini. Ini kah? Oh, WA semua. Berarti bukan itu 12 ya. Jadi kalau nggak bisa sesederhana langsung 12 12 12 gitu. Ternyata ada yang lebih bagus. Ya, ada yang mau mencoba nggak? Kalau 20? Sih soalnya. Kalau 20 jadinya 10 tambah 6 tambah 5. 20 tetap segini. 21 10 tambah sepertiga ya. Sepertiganya itu 7, seperempatnya 5. Lah, 21 udah dapet 2 nih. Nggak, oh berarti ya berarti nggak bisa ini. Jadi kalau kalau 21 nanti jadinya 23. Enggak, berarti nggak bisa langsung. Hmm. Ya, ada yang mau mencoba nggak? Berarti apakah ngecek suatu bilangan yang kalau dibagi itu cari aja yang hasil pembagiannya ini bulat-bulat gitu. Kalau 20 hasil pembagian yang bulat cuma dibagi 2. Kalau 21 hasil pembagian bulatnya bisa dibagi tuh. Cari bilangan yang bisa baginya bulat semua. Mungkin ya. Nggak tahu sih itu pakai DP. Ya kalau idealnya DP, cuma permasalahannya kalau di greedy-nya gimana caranya? Ini tag-nya di greedy soalnya. Kalau cara paling gampang, paling maksudnya gampang sih mungkin enggak ya. Cuma maksudnya yang paling praktis, ya udah DP-nya aja suruh komputernya kerjain. BTW kita juga belum masuk materi DP ya, jadi aku belum bisa spoiler cara ngerjain DP-nya. Gitu. Walaupun ya DP sama aku juga sih sebenarnya. Walau basicnya dari rekursif. Ada bisa kerjain nggak? Kalau kata aku sih cari bilangan terbesar. Yang kalau dibagi sama ini semua nih hasilnya bulat. Hasilnya bulat. Cari bilangan terbesar yang hasilnya kalau dibagi sama dia itu bulat gitu. Kalau 12 kan dia kan terbesar, bilangannya yang habis bagi dia tuh bulat gitu. Misal, misal contoh 22 itu harusnya dapatnya jadi di 24 kan harusnya. Iya nggak sih? 22 tuh harusnya jadi 24 gitu. Karena 22 itu bisa di-split jadi 21 tambah 1, di mana 21-nya itu jadi 23. Gitu. Kalau sedangkan kita bagi biasa 24 itu jadinya 12 tambah 8 tambah seperempatnya berapa? 6. Wah, lebih gede lagi.
kok 24 sih? Sorry. Dua-dua, sorry. Sedangkan kalau dua-dua itu kalau langsung dibagi, itu kan berarti 11 ditambah bagi 3, 7, tambah bagi 4, 5. Hasilnya 18 sama ini 23. Ini kan nggak optimum ya. Yang optimum ternyata kalau misalkan di split jadi 21 tambah. Ya, apa jangan-jangan bilangan tersebut kita bagi aja dulu sama 21 berapa banyak sisanya, terus habis itu dibagi sama ini, bisa dibagi sama 12. Itu sih feelingku ya kalau di greedy. Jadi kalau misal kita balik lagi pakai coba ya, pakai si ini Visual Studio ada. Oh, kelas, sorry. Kalau Visual Studio berarti mungkin kita harus kasih variabel baru, misal let's say misal res. Ini langsung see out kayak gitu enak tidak ya? Berarti nggak bisa langsung see out kayak gitu. While x lebih besar dari misal kores sih ini misal tambahan segitu, misal while dia lebih besar dari 12, maka ini apakah langsung di-initiate jadi 0 apakah kagak? Aku nggak tahu. Mungkin gini aja deh. Sama dengan 0. Terus while x lebih besar sama dengan 12, maka do you want to install recommendation extension for C++? No. Add plus sama dengan x dibagi 12 lagi 21 kali 2 x kali 2 ya. Enggak, ini dikali 2. Terus x kita modulo sama si 21. Modulo jangan. In y sama dengan x modulo 21. Gimana ya? Kalau langsung x kita timpuk kayak gini bisa, cuman nanti takutnya bakal ini. Dia dah, ini kasih temp. Itu tempnya juga 0. Selama dia lebih besar sama dengan 12, maka x-nya ditambah ini, terus temp-nya itu x selama temp. Di sini temp persen sama dengan 21. Nggak pakai while dong. Oke, sabar. Your screen share is pause. Sorry. Jika ya, kira-kira sabi nggak? Oke, udah dicoba belum? Cobain deh sambil dikerjain. Nih soalnya. Soal OSN ya ternyata. Tapi ASN tahun jebot. Coba chat.
Share apa sih? Oh, share-nya cuma itu doang. Sorry, harusnya share screen. Misal, ini pakai Y. Nggak usah pakai Y, pakai matematika aja langsung. WA 20. Eh, Oke, coba langsung bagi 21. Bagi 21 dapat berapa? Sabar ya, aku mikir dikit. Aku udah kebayang, jadi gini caranya. Bagi 21, itu dapat berapa? Misal contoh ya bilangannya, kalau di sini, misal contoh, dapat 120. Ini bagi 21 dapat berapa? Gitu. 21 kali berapa yang hasilnya dekat 120? Misal kali 9, berarti kali 9 kali 4, jadi 84 gitu. Kalau kali 5 kan nggak bisa ya. Jadi kan ini 4 kali. Berarti 120 kurang 84 berapa? 6. Terus di sini 3. Oh, kali 5 berarti ya. Sorry. Kali 5. Kali 5 berarti di sini 105. Kalau 105 berarti tinggal 15. Gitu kan? 15. Terus habis itu 15 kan ada 12-an nih di sini. Tuh. Jadi 12-nya ketemu satu kali. Nah, ini kan 5 kali 21. Jadi kan plus 70. Sini satu kali ketemu 12, jadi plus 1. Jadi kalau dimasukin 120, berarti harusnya kembalinya 131. Itu perhitunganku ya, aku nggak tahu sih kayak gimana. Nah, ini aku pengen coba coding gitu. Nah, coba kalau kalian kalau ada solusi, coba aja kerjain. Gitu. Itu solusi dari aku ya. Coret-coretannya bisa diklik. Hmm. Berarti aku bisa bikin satu baris sih, cuman kayak nanti bikin pusing. Gini. Temporary itu adalah X dibagi 21. Berapa? Terus langsung di sini X bagi 21, yang dikali 2 ya. Kali 2 gitu. Tambah temp bagi 12. Coba save. Kalau sampai AC, aku nggak kasih. Oke, browse. Show all file. Ayo submit. Apakah langsung AC? Verdict, jebret. WA. WA ya kok. Test case-nya nggak bisa dicek ya. Test case-nya tidak bisa dicek, guys. Ya, ada yang punya solusi nggak? Di DP bisa. Coba maksudnya kalau di greedy gimana caranya? Oke, coba dipikir-pikir deh. Aku sambil coba lihat problem lain. Itu satu contoh soal. Terus misal, mana sih? Greedy. Ini kayaknya Pekanbaru Defense tahun 2017 bukan sih soal? Iya, 2017. Wah, salah panjang mager. Paket.
Sejak pandemi banyak orang mengirim paket ini soal tahun 2021. Lah, tahun mengatakan paket dengan nomor 1 sampai N. N ini punya berat DI. Suatu paket I dan J dengan ya dapat diantar bersama jika dan hanya jika BI gitu ya. Berat I lebih besar dari berat J. Berapa banyak kali minimal pengantaran harus pada yang klik lakukan? Berapa ya? Kalau ini kan gampang ya. Ini 2, ini 5. Nah, ini gampang lah ngerjainnya. Tinggal cari aja angka paling besar yang mana. Angka paling besar, terus habis itu nih ambil nih misal contoh sekali search run nih, satu kali jalan. Ini paling besar mana? 5 kan? Nah, 5 habis itu untuk semua paket di sebelah yang selanjutnya gitu yang lebih kanan dari angka 5 tersebut, kalau dia lebih kecil dari angka 5, langsung borong aja bawa gitu, selesai. Gitu. Gampang. Kalau contoh ini Pak Dekret mengantar paket 4 dan 6 sekaligus. 4 sama 6 sekaligus. Ya, gitu. Ya cuman masalahnya ya harus di greedy aja sih. Greedy-nya tuh berarti ngambil ini. Kalau ini bisa nggak langsung ngambil gini? Kalau ini ada 4-nya ya, 4 nggak bisa ya. Nah, ini 4 sama 2 dibuang. Berarti sisanya diambil. Yuk, gimana yuk? Ada yang punya solusi? Tapi ini soalnya soal ASN ya, udah pada susah ya. Kalau aku sih nangkep sih, cuman nggak tahu kalau kalian udah ada solusinya belum? Udah kepikiran belum? Atau yang tadi deh, yang tadi yang gampang. Udah kepikiran belum solusinya apa? Yang ini relatif gampang. Relatif. Kalau ini kan caranya tinggal ini aja kan, ini 5. Ambil aja semua angka yang lebih kecil selanjutnya gitu. Misal nih 5 nih ambil. Ambil aja nih berarti ada 4, ada 3 gitu kan. Tapi kan selanjutnya kan nggak lebih kecil kan. Jadi asumsikan saja kita langsung skip gitu. 5, 4, 3, terus ini kan masih sama nih. 3, 2, ini kan lebih ini. Jadi kita asumsikan aja skip gitu. 3, 2, 2, 1 gitu. Terus habis itu sisanya yang tersisa langsung diambil-ambilin gitu. Agak sulit sih menjelaskannya secara nalar, cuman mungkin harus aku coding ya. Ya udah. Ini pakai C++ ngodingnya bisa. Coba ya aku pakai Python. Python. Input udah beres kan nggak dipakai angkanya. Terus X sama dengan put split I sama dengan ubah jadi integer dulu. Betulnya ada yang udah ketemu belum yang ini?
Halo, halo? Masih pada hidup kan? Kita BTW ini ya, ke depannya ngoding semua loh. Ini greedy, rekursif mungkin materinya masih ada lah ya slide-nya, karena rekursif itu masih ada yang bisa dijelaskan ya. Kalau greedy itu lebih ke apa sih namanya? Cuman konteks doang gitu, kayak ya udah greedy itu lokal optimum, udah. Terus kalau brute force ya semuanya di generate gitu. Jadi semuanya sisanya loading gitu. Jadi harapannya bisa udah ada yang AC itu Kak. Yang mana ini? Yang ini iya udah ada yang AC gitu. Tapi solusinya nggak bisa kita lihat kalau kita belum belum menyelesaikan pasti. Ini cuma profil doang. Coba ya, aku coba AC-in. Harusnya sih kalau ngejelasin ini gampang sih, cuman ngodingnya ini ribet. 432. Hmm, coba ya. Ini aku pakai Python biar cepet doang ya. Aslinya harus pakai C++. Cuman ya udah kalau mau nyobain pakai Python ya terserah sih. Kok nggak ngelarang sih. Cuman maksudnya ketika lombanya langsung harus pakai C++ gitu. Kalau kata aku, pertama harus cari maksimumnya dulu, maksimum value. Uh, while ln x itu lebih besar dari 0, berarti x batas atasnya berarti bukan kirinya. Cari nilai max-nya, terus habis itu indeks. X find max. Cari elemen X yang pertama ini cari nilai maksimum dulu, terus dapat nilai maksimum, terus cari elemennya di mana. Oke. Di situ selama left lebih kecil dari maka jangan gini deh, tak pusing lihatnya. Nilai maksimum sama dengan max x. Oke. Terus sisi kirinya ini selama dia berarti langsung ambilin yang di sebelah kanannya yang lebih kecil dari dia. If nggak bisa langsung plus 1. Cara ngedelete gimana sih ya? Elemen list
Python. BTW kalau ada yang mau ditanyain, tanyain ya. Misal ada soal yang mana gitu yang menurut kalian menarik. Gitu. Jangan diem-diem aja. Python bisa. Soal SMP 2022 aja, Bang. Ya udah, mana soal 2022 nih, coba lihat. Oh, SP. Ya, yang bebek-bebek. Mana. Yang mengangkut bebek lah. Gue cuman bisa selesain B1 anjir. Iya, maksudnya ada di mana? Ada di OSN ini. Telex ada kok. Di Telex. Iya. Problemnya? Problem set. browse problem itu OSN Informatika. Ini. Maksudmu ini? Iya, yang itu. Oh. Ya udah. Mungkin karena tadi ketinggian langsung nasional ya. Iya, Cok. Padahal ini udah mau ketemu jawabannya loh. Oh ya udah, lanjut aja kalau gitu. Ya udah, ngapain? Sesuaikanlah sama difficulty gitu kan. Mana nomor berapa? Bebek. Apakah greedy kah? Tag-nya apa sih? Coba. Show tag. Data struktur heap. Bukan greedy sih ini sebenarnya. Ini pakai heap sih. coba lihat sekilas dulu. Papanya dewan program bebek sendiri beberapa bebek dari N kandidat. Nomor 1 sampai N. Terus punya ego. Ya. Oke, sip. Tingkat perpecahan max EI min EI. Selisih antara tingkat ego tertinggi terendah. Apakah apabila tingkat perpecahan melebihi PI, maka perwakilan ini nyindir DPR bukan sih? Tahun berapa sih? 2000. Oke. Apakah BBKX harus menjadi anggota? Apabila BBKX harus menjadi anggota perwakilan bebek, berapa banyak anggota bebek maksimum dapat dibentuk agar tidak bubar? Oh. Bikin array, yang tadi sebelumnya. Bikin array di mana panjang array adalah berapa kali pengiriman. Asumsikan panjang di loop. Ya, ini sabar. Sebenarnya ada beberapa approach sih. Ada kamu bisa ngecek kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Terus kalau approach-ku tadi, jadi gini. Kamu ambil yang terbesar. Kamu run ke kanan. Tapi misal kalau soal yang tadi mana sih? Ini ya. Ada beberapa approach. Jadi gini, kalau cara aslinya kan berarti harusnya kayak gini dulu nih. Ini kan nggak bisa langsung 5, 4, 3, terus habis itu 4-nya di skip 3, habis itu 3, 2 gitu. 2, 1 itu aslinya nggak bisa langsung kayak gitu kan. Jadi kalau approach aku, caranya gini, ya udah kamu ambil aja dulu nih semuanya. Yang sekiranya ini kan harusnya 4 sama 2 dulu ya kan. Lalu aku bedain deh warnanya. Harusnya kan 4 sama 2 dulu yang diambil. Habis itu sisanya baru nih 5, 4, 3, terus 3, 2, 3, 3, 2, 1 gitu. Kebayang nggak? Solusi aslinya kan kayak gitu ya. Bener kan? Kalau kata aku, daripada kamu pusing kayak gitu, mendingan gini aja. Nih, sementara aku gini dulu deh, aku gambar. Draw. 5, 4, 3 gitu kan. Terus habis itu sini 3, 3, 2, 1. Yang pertama tuh kan sini yang biru nih, 4 sama 2 dulu. Nah, kalau cara aku gini aja, kamu greedy aja langsung. Ini ambil nih 5. Yang paling besar kan 5. Gitu. Terus ke kanan semua gitu. Ambil semua bilangan yang lebih kecil dari 5. Lebih kecil sama dengan 5. Ambil aja semua gitu. Berarti apa? Tapi ada caranya gitu. Jadi lebih tepat gini. Ini awalnya 5. Cek sebelah kanannya. Kanannya tuh lebih kecil sama dengan 5 enggak? Kalau iya berarti langsung ambil gitu. Jadi ini aku clear dulu ya. Jadi ambil nih 1. Terus sebelah kanannya lebih kecil enggak? Lebih kecil sama dengan ambil. Ini lebih kecil sama dengan enggak? Ambil. Ini lebih kecil sama dengan enggak? Enggak kan? Skip dulu. Ini lebih kecil sama dengan yang tadi enggak sebelumnya 3? Ambil. Terus yang ini lebih kecil enggak?
ambil. Terus ini lebih kecil nggak? Yang 3? Enggak kan, skip dulu. Ini lebih kecil nggak? Ambil. Ini lebih kecil nggak? Ambil, gitu. Lebih kecil sama berapa kan ya? Nah, kan berarti yang tersisa tinggal ini nih. 4/3 gitu. Ya udah 4/3 ambil lagi gitu. Sekali jalan, berarti 2 kali jalan kan. Nah, kalau kita build up solusinya, kan aslinya kan nggak kayak gitu. Berarti yang kayak gini setara kayak kamu awalnya cuma ngambil ini dulu nih. Ngambil 4 sama ngambil 3. Udah, habis itu sisanya baru ngambil ini semua. Gitu. Itu sih kalau solusiku sih. Solusi praktisku mantan calon pejuang OSN. Cara cepetnya sih kayaknya kayak gitu. Jadi diambil-ambil kayak gitu, paling paling gampang. Kalau yang Nicholas aku ngerti sih solusinya. Ya aku paham sih solusinya. Cuman kayaknya paling gampang kayak gini. Atau malah kamu juga sama sih sebentar. Oke, itu. Ini soal OSN harusnya bisa sih ini Aceh sih harusnya. Pede. Lagi di code, semoga cukup waktunya. Oke, sip. Nah, coba pakai caraku. Iseng aja kalau kau pakai caramu sendiri nggak apa-apa sih. Nah, kalau tinggal provinsi, oke, Dewan Perwakilan Bebek, sip. Ya kayak gitu ya. Jadi penasaran apakah BBKX harus menjadi anggota dewan? Oke. Berapa banyak anggota dewan maksimum yang dapat dibentuk agar tidak bubar? Oke, aku lihat contoh formatnya. Misal masukannya gini. Format masukan baris pertama tinggi bilangan ada NPQ. N itu N kandidat. Oke, N kandidat. P itu batasnya ya yang bikin bubar. Q-nya ini sorry. Pertanyaan ditanya berapa kali? Oke, sip. Terus pertanyaannya apa? Berapa banyak anggota dewan maksimum yang terbentuk agar tidak berubah? Oke. Oke. Kalau kayak gitu, sebenarnya ini dong. Caranya ini dong. Pertama, dari yang kayak gini. Berarti kan bikin banyak-banyakan ya. Berapa banyak anggota Dewan Bebek maksimum agar tidak berubah? Berapa banyaknya anggota Dewan Bebek maksimum? Banyak. Banyaknya itu lebih tepatnya jumlah anggotanya bukan sih? Apa jumlah dewannya gitu. Maksudnya misalnya ada 2 dewan gitu. 2 dewan itu isinya 3 anggota. Kalau berapa banyaknya anggota dewan maksimum dapat dibentuk agar tidak berubah? Oke. Ini limitnya 5. 5 ya. Oke. Limitnya 5. Oke, kalau kayak gini berarti caranya kalau ini kan banyak inputnya ya. Pada pertanyaan pertama, pada yang dapat memilih sebuah bilangan apabila BBKX. Oh, iya, 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 iya. Paham, 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 paham. Oke, oke, oke. Udah clear, udah clear, udah clear. Oke, bisa sih, bisa, bisa. Gampang. Oke, yang kamu nggak ngerti mana? Tadi si siapa sih yang nanya? Si apa? Edwin ya? Aku kurang ngerti ininya sih, kurang Kurang ngerti ngerti apa? logikanya. Logiknya gini. Ya kan ada tiga input. Yang pertama banyak bebek nih. Yang kedua batas ininya supaya nggak pecah. Yang ketiga ini kan. Nah, strateginya seperti ini. Pertama,
kamu harus lihat dulu. Si ini nilai minimum sama maksimum berapa. Ya. Kalau misalkan minimum sama maksimumnya itu pas, kalau minimum sama maksimumnya itu dikurangin, itu lebih kecil dari si P-nya, berarti kan jawabannya gampang, udah pasti semuanya pasti ikutin aja semuanya selesai gitu. Nah, yang jadi problem adalah kalau misalkan ternyata dia tuh nggak ini kan, nggak apa sih namanya, tidak ternyata lebih besar, berarti kan ada yang memungkinkan perpecahan gitu. Pasti bisa memungkinkan suatu perpecahan gitu kan. Gitu. Nah, kalau misalkan ada kemungkinan perpecahan, nah itu berarti harus dicek gitu. Diceknya gimana? Nah, itu ada beberapa pendekatan. Pendekatannya gini. Misal contoh, ini kan berarti kan yang ini berarti bebek ke nomor 2, ini bebek nomor 5, nomor 2 yang ini kan. Ini bebek yang kelima yang ini kan. Kalau misalkan bebek nomor 2 ini ikut, berarti ada berapa banyak bebek maksimal yang bisa diikutkan. Tuh. Kak, izin saya link soal yang paket. Oke, share aja, santai. Berarti kan ada berapa banyak minimal gitu kan. Berarti caranya gini. Kalau misal limitnya 5, berarti kan kakak share linknya di sini maksudnya. Oh, iya ya, sorry. Ya. Kalau pakai totalnya berarti tinggal ini aja ya, problem B3-nya ini aja. Kalau kataku ini solusinya gampang. Soalnya gini, yang paket Kak, paket maksudnya apa sih? Soal paket. Kumaha, I don't know. Ini kayak gini, ini satu paket kayak gini. Bukan, nggak. Maksudnya itu soal yang tadi sebelumnya, yang paket. Oh. Alah. Nih, Pakai ngomong dong, Nicholas. tahu lah. Biasa malu-malu kucing. Eh, jadi gini, eh malu-malu kecuali rumahmu rame. Jadi gini, misal ini kan batasnya 5. Berarti kan selisihnya harus nggak boleh lebih besar dari 5. Berarti kalau bebek nomor 2 ya, ini contoh, bebek nomor 2 itu harus ikut. Berarti kita lihat nih, 6 kan. Ini si 6. Berarti dari range 1 sampai 6, terus habis itu range 2 sampai 7, range 3 sampai 8, range 4 sampai 9, sampai 6 sampai berapa sih ini? 6 sampai 11. 11. Itu yang mana yang paling gede gitu. Nah, ini kompleksitasnya berapa? Bentar ya, aku cek dulu. Tapi kalau misalkan ini totalnya nih, ini min sama max-nya, itu udah pasti lebih kecil dari ini. Berarti ya masukin aja semuanya, nggak usah peduli, nggak peduli gitu kan. Nah, ini kompleksitas ngeceknya ada berapa ya? Coba kita cek. Let's say ini 5. 5 ya. Berarti kalau tadi 1 sampai 6 sampai 11 itu berapa kali? 6 kali cek ya. Oh iya, sebanyak ininya ya, sebanyak apa sih, sorry. Sebanyak 5+1 ya harusnya. Kalau misal yang diambil yang kelima, berarti kelima ini ya 10. Berarti 5, 10, 6, 11, sampai titik-titik sampai 10, 15. Jadi ini kan 6 juga. Bentar, aku ngitung kompleksitas dulu. Ini sebanyak, misal let's say dia P. Banyak ke P, terus perulangannya sebanyak, sini, Q,
kali Q. Ya, P kali Q berapa sih? P kali Q ya, ini PQ ya. Terus si P itu nilai maksimum berapa sih batasan? Wow, P-nya gede. P 10/9. Q-nya 10.000. Itu batas kan. Oke. Oke. Banyak bebek disimbolkan oleh N. N-nya tapi lebih kecil dari dia. Jadi ya. Ya udah, berarti kalau cara manual kayak gitu kan berarti lama ya. Soalnya ada 10/9 ini. Jadi mau nggak mau, misal let's say kita ambil si dia nih. Berarti entah dia ditaruh sebagai minimum, maksimum, atau bisa jadi ditengahkan. Kita nggak tahu gimana. Nah, berarti caranya ya udah langsung ambil aja range ininya. Berarti kan si 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 ininya nih apa sih, si XI ya? Si EI. EI terus di sini EI dikurang P, terus di sini EI plus P. Nah, awalnya ambil semua elemen yang sebanyak ini. Semuanya gitu. Termasuk dia wajib kan. Terus abis itu cara nge-greedy-nya gimana? Ambil elemen yang jumlahnya sama, atau misalkan egonya sama, atau misal yang di deket-deketan tuh langsung ambil aja. Kalau yang berurutan langsung berurutan apa sih istilahnya? Kalau yang pasti kan dia harus masuk kan si yang punya ego ini. Kalau yang sama pasti udah pasti ambil aja. Kalau bebeknya punya ego tingginya sama kayak si ini. Nah, habis itu sisanya kita ngecek ke kiri kanan gitu. Nah, masalahnya ngecek ke kiri kanannya mungkin di DP sedikit kali. Pakai DP dikit kali. Kalau di DP TLE nggak ya? Harusnya sih nggak TLE sih. Di DP range. Ya, pertama harus di DP dulu. Kita ngelebar dulu increment. Misal kita misal contoh nih, misal ego dia ambillah yang ambil 6. Kita ambil semua yang ada 6-nya dulu. Terus habis itu kita ambil range 5 sampai 7. Gimana ya ngejelasinnya? 6 berarti nanti ambil nih bisa dipecah ke 2 kasus kan? Ke kiri sama ke kanan gitu kan. Gimana ya ngejelasinnya? Kok aku nangkep, cuman menjelaskannya gimana ya? Intinya tuh kamu nyari ke kiri kanan gitu loh. Cuma ngecek di kiri sama kanan itu banyakan kiri apa kanan. Oh iya paham. Ini lihat nih di sini apa namanya? Misal dia ininya kan 5, berarti ini 1 ya. Di sini berarti 11. Dari range 1 sampai 6 itu ada berapa banyak? Terus dari 6 sampai 11 itu ada berapa banyak? Nanti habis itu misal banyakan di sini nih. Misal banyakan di sini. Gitu. Nanti kita geser dikit-dikit jadi ke 5, 10, terus 4, 9, gitu-gitulah, dikit-dikit masalahnya. Tapi masalahnya yang aku bingung, bagaimana cara nge-constraint-nya gitu supaya dia nggak overflow. Sabar. Masalahnya yang bikin bubar itu clear on my drum. P-nya gede banget, 10/9. Butuh data type khusus sih. Berarti sorry ya, aku sambil makan
jagung susu keju. Di sini tagnya pakai hip ya. Hip. Oke, paham. BTW hip, kalian tahu hip nggak? Hip itu kan tipe datanya gini. Hip itu adalah sebuah tree. Tapi misalnya misal ini mana sih open image. Jadi yang paling atas itu dia nilainya udah pasti lebih besar atau lebih kecil dari yang di bawahnya. Jadi hip itu seperti itu. Nah, kalau kamu bisa bikin hipnya gitu ya, misal dibikinin hip, misal hipnya dia sebagai ya gitulah. Jadi kalau misalkan bisa dibikin hip, nanti kita bisa cut. Kalau misalkan value-nya tuh dia lebih kecil dari ini, misal contohnya 100, terus batas bubar itu 10. Atau jangan 10 deh, misal 80. Nanti dia bisa nge-cut. Kalau misalkan anakannya ini lebih kecil dari 10 kurang 20, 10 kurang 80 alias dalam notabene 20. Oke. Nanti ini bisa di-cut karena semua yang di bawah ini pasti akan menyebabkan bubar. Gitu. Ya, masalahnya adalah mengimplementasikannya itu gimana. Ya emang soalnya susah sih, harus aku akuin. Ada soal lagi nggak yang bertanya? Ini jam berapa sih? Oke. Oh, udah mau habis. Oke, mungkin ya udah, coba aja dikerjain. Niko udah ketemu belum jawabannya yang tadi paket? Kalau kataku tinggal ngeran gitu doang sih. Masih bikin sedikit bug. Oke. Ya gitu. Jadi kalau kataku tinggal sekali ngeran doang. Kalau yang ini gimana ya? Bisa di greedy nggak ya? Greedy-nya berarti ambil minimum maksimum gitu. Tapi kayaknya nggak bisa optimal. Soalnya kalau di greedy, ini nggak bisa di greedy sih. Kalau yang Dewan Perwakilan Bebek. Coba kalau lampu hias. Ini kayaknya soal tahun 2016 deh. Tapi dijadiin codingan. Itu kan 3 lampu hias. Nyala rentangnya berapa detik. Gitu kan. Oh iya. Ini mah MTK aja. Oke. Ya udah, karena waktunya udah habis. Daripada pointless. Jadi sampai sini dulu. Betulnya sorry ya kalau ada kekurangan. Soalnya emang yang ini abstrak banget kalau greedy sama brute force. Jadi cuman yang kalian harus tanamkan cuma gini. Greedy itu kalian dari di banyak solusi. Kalian cari yang paling optimal. Misal contoh kalau kita bicara paket, berarti paling optimal adalah ya udah ambil aja semua bilangan yang lebih kecil sama dengan dia. Berarti ambil semua. Tuh. Terus habis itu dibuang. Yang lebih kecil sama dengan dia nih, yang lebih kecil sama dengan kirinya gitu. Misal ini kan lebih kecil dari dia, ambil. Lebih kecil dari dia, ambil. Ini enggak, berarti lewatin dulu. Ini lebih kecil sama dengan, berarti ambil. Gitu. Nah, kalau misalkan brute force berarti nyobain satu-satu kemungkinan. Cuman ya nyobain satu-satu itu harus ada triknya juga biar nggak ini. Triknya kayak gimana ya tergantung soalnya gitu. Jadi emang harus banyak-banyak latihan sih. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sebelum selesai? Ini aku itu stop record dulu ya.